Baik, saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Siti Anissa, jabatan sebagai Wakil Koordinator Divisi Digital Skill, kelas 11 MIPA 4, alamat Jalan Kampung Kali, Lorong Kami, NAI 045-PD.16-MKS-2023, nomor telepon 0831 3280 2208. Judul materi pengenalan video PP. Nah, halo semua, selamat siang. Pasti kalian ngantuk gitu. Sebenarnya saya juga ngantuk, Mak. Nah, sebelum masuk ke materiku, Mama masih lihat dulu 2 video. Soalnya dari mana ada tokoh? Oke, next we go video yang kedua. Oh ini betul giginya. Bahaya mantan. Oke, sudah masuk. Nah, ada yang tahu yang mana video pendek dan cara keduanya? Atau perlu diulang lagi? Ulang tak? Oke, ulang fine. Let's say English. Ulang yang tadi, benar. Bahaya mantan. Nah, yang selanjutnya lagi, yang keduanya.
Nah, itu udah tahu. Nanti dulu yang udah pemenangnya. Nah, ada yang tahu yang belum video PC. Yang coba. Iya. Goreng. Menurut tuh kakak yang video pendek itu video pertama karena video yang kedua itu lebih terstruktur sih daripada yang video yang pertama itu juga. Oke, terima kasih jawabannya. Langsung mau masuk ke materi kan? Oke, pengertiannya video pendek itu tergantung. Ada yang tahu kenapa bisa tergantung? Tidak ada. Oke, jelaskanlah kenapa tergantung. Karena untuk video pendek sendiri sebenarnya tidak ada pengertiannya. Tergantung dari kalian mau buat yang seperti apa. Kalau kalian searching di Google, yang keluar cuma video pendek adalah konten video yang berdurasi 30 sampai dengan 50 detik. Padahal sebenarnya video pendek itu sifatnya relatif dan opsional. Kenapa saya bilang sifatnya relatif dan opsional? Kalau kalian lihat baik-baik video yang tadi, sebenarnya mereka keduanya sama-sama video pendek. Yang membedakan hanya pertama di ukurannya yang berbeda. Yang video pertama itu ukurannya horizontal, sedangkan yang kedua itu vertikal. Tapi setelah dilihat kembali, keduanya sama-sama video pendek. Tapi yang membeda itu di ukuran terus juga durasinya. Kalau yang pertama itu durasinya 1 menit, sedangkan yang kedua itu durasinya 2 menit lebih. Nah, tapi sih ada yang bertanya dulu. Apa ada yang nggak kalian mengerti? Dari sini, mati Ji, yakin? Yakin Ji? Ya. Kalau 15 Jenis video pendek. Nah, biasanya jenis video pendek terbagi atas 3. Next. Yang pertama itu yang banyak percakapan. Nah, yang banyak percakapan itu yang seperti apa? Ada contohnya? Tolong Jessica. Oke, diperhatikan baik-baik nih. Tidak sampai tuh sampai kecil sebuku Kue benci kenal. Iya. Ini. Asik. Ini. Dek. Ini harus menjadi oh iya. Yang
Nah, ada yang tahu kenapa ini disebutnya jenis video pendek yang banyak percakapan? Mohon tidak ada suaranya. Nanti bisa kalian nonton di di YouTube-nya kan tuh, yang ada suaranya. Ada yang tahu kenapa bisa ini disebut jenis video pendek yang banyak percakapannya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aboy Panisari. Saya dari kelas 10C. Alasan kenapa saya bilang bisa menyimpulkan kenapa video pertama memiliki merupakan jenis video pendek yang memiliki banyak percakapan dikarenakan video ini merupakan dia promosi layanan masyarakat. Oke, betul. Dan hadiahnya Ayu. Nanti sekarang menyusul. Oke, betul sekali yang dibilang dengan Ayu. Tapi untuk mempersingkatnya itu, kenapa disebut banyak percakapan? Karena di dalamnya banyak percakapannya. Itu lebih singkatnya. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua itu minim percakapan. Nah, sebenarnya ada contohnya, tapi tidak mau kasih lihat. Muka bagus sih. Siapa mau sukarela jelaskan Kak atau kasih Kak contoh yang mana itu minim percakapan? Jadi, hah? Bisa kasih Kak contoh yang mana itu minim percakapan? Menurut saya yang di percakapan itu kayak tidak niat bicara. Kayak apa? Kayak sedikit mengucapkan, kayak sedikit tidak jelas. Ya, betul sekali. Bukan tidak niat bicara, nah, tapi memang percakapannya atau dialognya saja yang sedikit. Makanya kenapa disebut dengan ini percakapan. Terus yang ketiga, tidak ada percakapan. Pasti kalian tahu gitu, bagaimana ini maksudnya tidak ada percakapannya. So, ada contohnya. Nah, nonton gimana bahasa? Oke, stop. Nah, ini disebut dengan jenis video pendek yang tidak ada percakapannya, yang dari awal sampai akhir kita cuma lihat batu yang bergerak-gerak karena ditendang. Itu sih. Terus, oke, next. Sebelum next, ada yang mau bertanya kali ini? Apa ada yang tidak kalian mengerti? Apa ada yang tidak masuk di akalnya? Jadi, yakin? Oke. Next. Nah, tahapan pembuatan video pendek. Di Pandu, kami membuat tahapan tersendiri. Nah, yang pertama itu ide cerita. Nah, ide cerita adalah landasan utama dalam pembuatan video pendek. Nah, setelah landasannya ada, kita masuklah ke tahap pembuatan naskah. Di naskah ini, kita membuat bagaimana alurnya, pemerannya siapa, dan letak sudut kameranya seperti apa. Setelah naskah jadi, kita kemudian akan diberikan ke pembina untuk direvisi atau diperbaiki hingga naskah siap diproduksi. Setelah naskah betul-betul dianggap siap untuk diproduksi, kemudian kita akan masuk ke persiapan peralatan. Nah, di sini itu kita menyiapkan peralatan apa yang akan kita gunakan di lapangan. Setelah persiapan selesai, kita masuklah ke pengambilan gambar. Nah, di pengambilan gambar kita akan turun langsung ke lapangan. Terus setelah pengambilan gambar selesai, kita akan lakukan pengecekan kembali apakah gambar yang diambil telah layak atau sesuai dengan isi naskah atau tidak. Setelah itu, kita akan serahkan ke editor untuk diedit nantinya. Ada yang pusing dengan penjelasanku atau ada yang kalian tidak mengerti?
Ada yang mau bertanya? Ada lagi? Oke. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini itu yang pertama ada ide cerita. Nah, ide cerita kembali lagi ke poin yang saya jelaskan tadi. Ide cerita itu landasannya. Jadi kita harus membuat ide cerita yang langsung ke intinya supaya penonton tahu ini alurnya seperti apa. Dengan didukung oleh ekspresi pemainnya supaya alur yang kita buat itu sampai ke penontonnya. Setelah itu editor akan menambahkan sound effect. Nah, sound effect itu ditambahkan supaya video pendek tersebut terasa lebih seru atau lebih menyenangkan untuk ditonton. Contoh, kita menambahkan sound effect orang jatuh dan didukung dengan background sedih. Karena itu, kenapa keempat hal ini menjadi hal yang perlu kalian perhatikan jika nanti disuruh membuat video pendek. Ada yang mau bertanya sampai sini? Lagi? Oke. Next. Yang kelima, alasan kenapa Pandu Digital memproduksi video pendek. Dari angkatan yang pertama, kami lebih sering memproduksi video yang panjang ketimbang dengan video pendek. Tapi, ada beberapa anggota yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengedit satu proyek hingga berhari-hari. Makanya, kenapa Pandu Digital memproduksilah video pendek sebagai sarana pembelajaran bagi anggota yang tidak terlalu mahir atau tidak tahu sama sekali dalam hal editing. Mungkin ada yang tidak kalian mengerti dari kata-kata aku, atau ada yang bingung, mungkin maksudnya materinya apa. Dari ini, yakin? Oke, lanjut. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada sesuatu yang tidak kalian mengerti dan malu-malu untuk bicara di sini, kalian bisa DM saja di kantor. Nanti saya jawab pertanyaan apa. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, dari materi yang sudah dijelaskan oleh Yesa, adakah yang mau bertanya tentang materi ini? Ada? Ada yang mau bertanya? Yakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, mau tanya, kalau di video pendek itu maksimal durasinya berapa memang? Oke, saya jawab. Oke, Rihana. Untuk di video pendek sendiri tidak ada batasan durasi, tapi orang lebih sering kebanyakan menggunakan durasi yang 60 detik atau 1 menit. Tapi bukan berarti kita tidak bisa buat video pendek 2 menit. Bisa asal bukan 1 jam kalian buat video pendek, karena itu bukan video pendek. Itu film yang kalian buat. Nah, begitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Masih ada kan? Mau bertanya? Ngerti sih? Serius? Oke. Oke, sudah silakan. Baik, saya berikan kepada konsulen untuk membaca kesimpulan materi. Oke, baik. Saya selaku konsulen dari materi video pendek yang dibawakan oleh Siti Anissa akan memaparkan kesimpulan materi. Jadi, video pendek adalah konten video yang sifatnya relatif dan opsional. Jenis video pendek terbagi menjadi 3, yaitu yang banyak percakapan, minim percakapan, dan tidak ada percakapan sama sekali. Adapun tahapan pembuatan video pendek,
Yang pertama, pembuatan ide cerita. Yang kedua, pembuatan naskah. Yang ketiga, revisi naskah. Yang keempat, persiapan peralatan. Yang kelima, pengambilan gambar. Dan 6, pengecekan gambar. 7, editing project. Kenapa Pandu Digital SMA Negeri 16 Makassar memproduksi video pendek? Alasannya karena sebagai sarana pembelajaran bagi anggota yang tidak terlalu mahir atau tidak tahu sama sekali mengedit. Sekian kesimpulan dari saya. Kembalikan ke Esi. Oke, itulah tadi materi terakhir yang telah dibawakan Siti Anissa. Semoga setiap candu dapat memahami materi yang dipaparkan Siti Anissa dengan baik. Dengan materi ke-7 tadi, berakhirlah juga kegiatan kita pada hari ini. Dimohon untuk seluruh candu menghadiri kegiatan kita di pekan selanjutnya tepat waktu, dan sebelum kita pulang, alangkah baiknya seluruh candu membersihkan sekitar bangkunya dan membuang sampah pada tempatnya. Saya selaku MC pamit undur diri dan mewakili pengurus harian ingin meminta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Tapi sebelum tertutup, Bapak Ibu kasih langsung satu kali. Jadi bagaimana sebuah ini bisa berguna enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pekan selanjutnya lagi. Dadah. Sebelum pulang, ya dulu. Siapa yang mau pimpin? Kak Nur Halisa dengan ya. Kali saya dengan adanya itu ya. Oh iya, Safira dengan Ahmad. Iya, Safira dengan Ahmad.